Halo sobat Nime, mohon maaf nih kalau Bang Jack lama upload ya kan, lagi liburan di balai, lagi mencari lubang kenikmatan. Waduh, masa sempat upload kan rugi. Waduh. Nah yuk langsung aja kita lanjutkan lagi Martial Pick, langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yangkai dan juga Asulis telah masuk ke dalam dunia lainnya. Di mana di tempat ini juga muncullah seorang gadis montok, gadis yang memang penduduk lokal dari dunia ini. Dan gadis montok ini sedang intip-intip. Tapi ternyata bukan intip-intip kepada Yangkai, tapi ternyata ia sedang memantau kolam yang ada di tengah hutan. Dan ternyata gadis montok itu beserta para bawahannya sedang mengincar sesuatu yang akan muncul dari dalam danau itu. Gadis montok itu juga mengatakan kalau mereka akan mendapatkan bayaran yang cukup banyak, yaitu sekitar 20 kristal sebagai bayaran jika mereka berhasil mendapatkan anggrek merah yang menjadi incaran mereka. Dan tak lama setelahnya, anggrek merah itu pun muncul dari dalam danau. Dan ternyata anggrek merah itu memiliki kecerdasan dan juga sangat langka. Ketika herbal itu muncul di permukaan dan bersiap untuk ditangkap, tiba-tiba saja, BAM! Muncullah terjadi suatu ledakan besar. Ledakan besar itu terjadi di tempat lain yang membuat anggrek merah itu pun langsung masuk kembali ke dalam danau. Dan tentu saja hal itu membuat si gadis montok itu murka karena mereka telah menunggu kemunculan anggrek itu lebih dari 1 bulan. Tapi semua itu jadi kacau hanya karena tiba-tiba saja muncul suatu ledakan besar di dekat mereka. Gadis montok itu juga menyalahkan kepada para penjaga. Bukankah mereka telah mengosongkan area ini lebih dari 1 bulan dan membangun suatu pembatas? Dan kenapa tiba-tiba ada seseorang yang melakukan penerobosan di tempat ini? Karena kesempatan mereka mendapatkan harta itu telah hilang. Gadis montok itu pun berencana untuk menemui orang yang telah mengganggu mereka dan untuk meminta pertanggungjawaban karena telah mengganggu mereka. Dan ternyata yang melakukan hal itu selama ini adalah Yangkai yang sedang melakukan kultivasi dan menerobos ke ranah Nation Show tingkat 7. Sulis pun juga tidak menduga kalau ternyata Yangkai ini cukup cepat dalam melakukan adaptasi karena ia bisa naik 2 tingkat hanya dalam sekejap mata ketika mereka baru saja tiba di dunia ini. Sulis juga menjelaskan kalau di dunia ini ada 3 ras dominan dan mereka memiliki kekuasaan daerah mereka masing-masing, yaitu ras iblis, ras manusia, dan juga ras monster. Dari 3 daerah masing-masing ras itu, ada kota di tengah-tengah di mana merupakan daerah tetral, di mana tempat itu dihuni oleh ketiga ras dominan. Dengan adanya 3 ras dominan bukan berarti tidak ada ras-ras kecil lainnya, mereka ada tapi tidak terlalu banyak. Mendengar adanya ras iblis, Yangkai pun bertanya apakah Sulis tahu tentang jenderal bernama Meng yang berasal dari ras iblis. Mendengar itu, Sulis pun terkejut. Ia tidak menduga bagaimana bisa Yangkai mengenai jenderal Meng yang merupakan salah satu dari 5 jenderal besar milik ras iblis. Yangkai pun mengatakan kalau dirinya pernah membunuh salah satu klon dari jenderal iblis itu di suatu tempat. Jika kalian lupa, ada di part ke-33. Di sini Sulis pun juga mengatakan kalau Yangkai berurusan dengan Jenderal Meng itu, maka ia juga cukup khawatir jika dirinya tidak akan dapat membantu Yangkai. Dan di sini Yangkai pun tidak mengharapkan hal itu juga. Dan tak lama setelahnya muncullah si gadis montok. Ia datang ngamuk-ngamuk dan bertanya siapa mereka ini. Dengan sangat sopan, Yangkai pun mengatakan kalau mereka hanyalah seseorang yang kebetulan lewat di tempat ini dan bertanya ada di manakah mereka saat ini. Mendengar Yangkai malah bertanya balik membuat mereka pun menjadi murka. Dan hal itu membuat gadis montok ini sangat-sangat kesal. Ia meminta kepada para penjaga untuk segera menangkap Yangkai dan juga Sulis karena mereka telah mengganggu menangkap anggrek merah. Wait, ujar Yangkai. Ia bertanya, memangnya anggrek merah itu apa? Dan Sulis pun mengatakan kalau anggrek merah merupakan semacam herbal kualitas tinggi setara dengan roh dunia. Lantas apa hubungannya dirinya dan juga anggrek merah? Dan kenapa ia malah mau ditangkap dan apa hubungannya? Hal itu pun dibenarkan oleh si gadis montok. Ia mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Sulis itu benar adanya. Tapi pelepasan ki yang sangat besar beberapa waktu lalu saat Yangkai melakukan penerobosan itulah telah membuat anggrek merah menjadi kabur. Dan hal itu juga tidak dapat dibantah oleh Yangkai. Lantas ia pun meminta maaf, tapi ternyata permintaan maaf Yangkai tidak dapat diterima karena anggrek itu telah kabur. Ya, mendengar itu Yangkai pun geram. Kalau nggak terima lantas mau apa? Ngajak ribut? Waduh, kalau ributnya diranjang enak. Waduh.
Melihat Yang Kai yang ngajak berantem membuat si gadis montok juga geram. Bisa-bisanya Yang Kai malah ngajak bertarung di daerah sekte Blood Independent yang merupakan sekte si gadis montok. Mendengar nama sekte itu membuat Sulis pun terkejut dan sangat antusias. Ia tidak menduga kalau ternyata mereka ada di sekitaran sekte Blood, yang berarti mereka dekat dengan tempat tinggalnya, yaitu kuil roh air. Mendengar kalau Sulis berasal dari kuil roh air membuat mereka pun terkejut, dan untuk memastikannya mereka pun meminta bukti kalau Sulis memang berasal dari kuil roh air, dan bukti itu dapat diberikan dari token yang dimiliki oleh Sulis. Melihat token punya Sulis, mereka pun tidak dapat membantahnya, tapi untuk lebih meyakinkan mereka akan membawa Sulis dan juga Yang Kai ke sekte mereka. Jika memang mereka berasal dari kuil roh air, maka masalah ini akan selesai. Tapi jika tidak, maka habislah Yang Kai dan juga Sulis. Setelah mendengar kalau anggrek merah itu akan diberikan kepada tuan muda dari tanah suci Langyang, membuat Sulis ingin membantu mereka untuk mencarinya, karena memang tuan muda itu adalah temannya Sulis. Mereka yang berjalan menuju danau tempat anggrek merah tanpa basa-basi, Sulis pun langsung jebur. Dan setelah 30 menit di dalam danau, Sulis pun kembali muncul. Ia merasa kalau air di dalam sana terlalu dingin dan anggrek merah juga telah bersembunyi di balik pasir es. Ia pun tidak dapat membawanya keluar karena di dalam sana terlalu dingin. Lantas ia pun memutuskan untuk membawa Yang Kai yang memiliki ki murni yang dapat memberikan kehangatan kepada mereka. Dan setelah 1 jam berada di bawah sana, Yang Kai pun keluar beserta Sulis dan juga anggrek merah. Dan tentu saja hal itu membuat si gadis montok itu menjadi sangat aduhai kepada Yang Kai dan juga kepada Sulis tentunya, karena setelah membantu mereka mendapatkan anggrek merah ini. Mereka pun juga memberikan hadiah kepada Yang Kai dan juga Sulis. Tapi sebelum ia memberikan hadiah itu semua, ia harus menukarnya benda ini terlebih dahulu ke kota terdekat. Dan setibanya di kota terdekat, Yang Kai pun diantarkan ke tempat penginapan terbaik yang sedang dimiliki oleh si gadis montok. Dan ia juga harus pergi ke sektenya terlebih dahulu. Dan di dalam penginapan, Sulis pun berencana untuk mengajak Yang Kai join ke dalam kuil roh air. Sulis pun sebagai putri dari master sekte, ia meminta dan akan menjamin Yang Kai akan mendapatkan sumber kultivasi yang sangat banyak yang akan membawa Yang Kai naik level dengan sangat-sangat cepat. Tapi di sini Yang Kai pun menolaknya karena Yang Kai tidak ingin terikat kembali dengan adanya keluarga ataupun sekte di dunia baru ini. Waduh. Tapi dengan sadarnya sikap Yang Kai yang sulit untuk diatur, Sulis pun paham, lantas ia pun tidak memaksa Yang Kai untuk bergabung dengan kuil roh air. Setelah itu semua, kini mereka semua pun pergi jalan-jalan keliling kota. Di sana ternyata Yang Kai pun diajak oleh si gadis montok menuju sekte Bol. Di tempat itu juga ternyata gadis montok itu menemui salah seorang master yang ada di tempat ini, di mana master itu merupakan seorang master di bidang artefak. Dan si gadis montok itu pun datang menemui master karena ia ingin memperbaiki tombak yang ia miliki. Melihat sepertinya Pak Tua itu adalah seorang master di bidang artefak, di sini Yang Kai pun mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Pak Tua itu dapat memperbaiki artefak? Dan tentu saja hal itu dibenarkannya karena ia adalah master artefak dari sekte Bol. Dan kini Yang Kai pun langsung mengeluarkan artefak yang ia miliki, yaitu shield ini. Di mana ketika master itu menyentuh dan juga memeriksanya, master itu pun ngamuk. Ia sangat murka kenapa ada artefak tingkat rendah di tempat ini. Di mana artefak itu juga dibangun dengan teknik yang sangat asal-asalan yang membuat artefak itu yang dimiliki oleh Yang Kai itu tidak bekerja secara sempurna, serta daya tahannya juga sangat-sangat buruk. Lantas selama Yang Kai memiliki bahan baku yang bagus, maka Pak Tua itu pun bersedia memperbaikinya serta mengupgrade artefak milik Yang Kai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dengan pasir es yang dimiliki oleh Yang Kai, seharusnya artefak ini saat ini dapat diperbaiki. Tapi Pak Tua itu pun sedikit menyayangkan karena artefak ini merupakan artefak tingkat rendah, sedangkan bahan baku yang diberikan oleh Yang Kai merupakan salah satu bahan terbaik yang ada di dunia ini. Tapi di sini Yang Kai pun tetap ingin memperbaiki artefak yang telah rusak itu dengan bahan baku yang ia miliki, yaitu pasir es ini yang ia dapatkan dari dalam danau anggrek merah. Tapi ternyata pasir es yang dimiliki oleh Yang Kai pun tidaklah cukup, di mana Yang Kai harus memiliki bahan baku lainnya untuk dapat memperbaiki artefak ini. Dan di sini Yang Kai pun tidak memiliki uang apalagi barang-barang yang ada di dunia ini. Hal itu pun membuat si gadis montok menawarkan suatu bantuan kepada Yang Kai, karena kebetulan si gadis montok juga memiliki bahan yang memang dibutuhkan oleh Yang Kai.
Setelah menunggu artefak Yangkai diperbaiki yang membutuhkan waktu selama 10 hari, Yangkai pun menghabiskan waktunya untuk pergi berbelanja ke pasar dan juga membeli beberapa bahan-bahan alkimia. Karena Yangkai pun akan menghabiskan beberapa waktu menunggunya untuk membuat obat-obatan pil. Setelah berhasil membuat pil tingkat biasa, Yangkai pun sedikit kecewa dengan hasil yang ia buat. Dan tak lama setelahnya, Yangkai pun merenung. Tapi tiba-tiba saja pintu kamar Yangkai pun ada yang mengetuk. Dan ternyata yang mengetuk Yangkai adalah Sulis. Di sini sebelum Sulis mengutarakan niatnya, tiba-tiba saja orang-orang dari Sekte Bolt datang dan si gadis montok pun yang melihat Yangkai membuat pil. Di sini ia pun menawarkan apakah Yangkai ingin mencari seorang guru. Jika iya, maka si gadis montok akan menawarkan seseorang yang ia kenal. Tapi di sini Yangkai pun menolaknya dengan sangat-sangat sopan. Setelahnya, Sulis pun kembali berbicara. Ia mengatakan kalau orang-orang dari kuil roh air akan segera datang untuk menjemput dirinya. Dan ternyata hal itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Kini muncullah kereta kuda yang begitu mewah di depan kediaman dari Sekte Bolt. Dan sebelum ia pergi, Sulis pun memberikan liontin yang ia miliki sebagai ucapan terima kasih. Karena Yangkai telah mengantarnya kembali pulang ke dunianya. Dan setelahnya, Sulis pun pergi meninggalkan Yangkai. Dan ternyata supir Andong yang membawa Sulis berada di ranah transenden. Melihat Kang Andong berada di ranah transenden dan hal itu tentu saja membuat orang-orang yang ada di tempat ini sangat-sangat kagum dengan kuil roh air. Karena orang yang sangat mengerikan hanya digunakan sebagai kusir, kusir lagi. Dan sama seperti yang dikatakan oleh Bendahara Meng, kalau kuil roh air itu sangat-sangat mengerikan. Setelah mengantar kepergian Sulis, Yangkai pun pergi menjemput artefak miliknya yang telah selesai diperbaiki. Dan di sini Yangkai pun sangat puas dengan hasilnya karena selain artefak itu dapat diperbaiki, artefak itu juga naik level ke ranah yang lebih baik lagi. Dan dalam perjalanan Yangkai kembali ke kediaman, si gadis montok pun mengatakan kalau mereka sudah mendapatkan suatu misi baru, misi dari Master Sekte, dan ia tidak akan bisa dapat lagi menemani Yangkai. Yangkai yang tidak tahu harus kemana lagi, ia pun memutuskan untuk ikut membantu si gadis montok untuk menyelesaikan misinya. Dan ia akan membantu-bantu si gadis montok sebagai ucapan terima kasih karena si gadis montok sudah memberinya beberapa bahan untuk memperbaiki artefaknya. Si gadis montok pun tidak keberatan asalkan Yangkai tidak banyak mengeluh dan patuh kepada komando yang akan ia berikan. Karena di dalam misi kali ini akan banyak menghadapi para musuh dan juga mempertanggungjawabkan nyawa dari setiap anggota klannya. Yangkai yang pergi bersama si gadis montok ternyata mereka pergi menuju pegunungan. Dan di dalam sana Yangkai pun dikenalkan dengan rekan-rekan dari si gadis montok. Mulai dari bocah ini yang bernama Zulo dan juga gadis imut blonde yang bernama Ruan. Karena semua telah berkumpul, maka misi kali ini akan segera dimulai. Misi kali ini akan dijelaskan oleh si gadis imut ini. Ia menjelaskan kalau misi kali ini mereka akan pergi berburu bis pemakan logam, di mana bis itu akan memberikan suatu keuntungan kepada sekte mereka, di mana mereka akan memanen kotoran dari bis itu, karena kotoran dari bis itu sendiri akan menghasilkan bahan yang sangat bagus untuk membuat artefak. Sementara paman dari si gadis montok akan membangun suatu pelindung di area gunung. Di sini Yangkai pun masih dapat bersantuy-santuy sejenak sebelum esok harinya. Dan keesokan harinya, di hari yang telah ditentukan, Yangkai pun ikut masuk ke dalam area tambang yang akan digunakan bersama si gadis montok dan juga kelompoknya. Dan di dalam area tambang, mereka semua pun berburu bis itu dengan sangat mudah, tanpa adanya suatu kendala yang cukup berarti. Tapi ketika mereka masuk lebih dalam lagi, Yangkai pun merasakan aura yang sangat-sangat kuat yang ada di sekitaran mereka. Aura yang begitu kuat, aura yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Yangkai yang masih memiliki hutang budi kepada si gadis montok, ia pun memperingatkan kalau Yangkai merasakan kalau ada aura yang sangat kuat, aura seorang master yang sudah bersembunyi di tempat ini. Dan di sini Yangkai pun juga sangat yakin kalau mereka harus segera pergi dari tempat ini, jika tidak mereka pasti bakalan tewas. Tapi di sini peringatan yang diberikan oleh Yangkai tidak dapat diterima, karena mau bagaimanapun, bagaimana bisa Yangkai dapat mendeteksi adanya bahaya yang sangat luar biasa di tempat ini. Padahal tempat ini telah dijaga dan juga dilindungi oleh paman si gadis montok yang merupakan seorang master yang ada di ranah transcendent tingkat 3.
Di sini Yang Kai pun kembali berujar kalau dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka. Lantas ia pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Dan jika mereka ingin tetap berada di tempat ini maka silakan, tapi tidak untuk dirinya. Ia akan pergi dari tempat ini. Karena di sini Yang Kai tahu aura yang dilepaskan oleh Master ini sangatlah kuat dan sangat luar biasa. Yang Kai yang sedang berusaha untuk keluar dari dalam gua area tambang, ia merasakan ada pertarungan yang sedang terjadi. Pertarungan yang terjadi antara para master di dekatnya. Lantas Yang Kai pun langsung mengeluarkan artefak miliknya untuk dapat membantu atau membuat suatu lubang terobosan, di mana ia akan langsung menembus area permukaan. Setibanya di permukaan goa, Yang Kai pun merasakan kalau di bawahnya masih ada aura kehidupan, yang berarti orang-orang yang ada di bawah sana masih hidup. Lantas ia pun kembali menggunakan artefaknya untuk membuka suatu jalan keluar bagi orang-orang yang masih berada di bawah sana. Dan BAM! Lubang besar pun berhasil dibuat oleh Yang Kai. Lubang yang berhasil membuat rombongan si gadis montok itu pun selamat dari reruntuhan pertarungan antara para master. Dan setibanya di permukaan, gadis montok itu pun juga mendapatkan kabar dari orang-orang yang ada di sekitarnya kalau telah terjadi suatu pertarungan yang sangat besar di mana paman si gadis montok telah tewas. Melihat dan juga mendengar kalau pamannya telah tewas yang berada di ranah transenden tingkat 3 dan dapat dieksekusi oleh lawannya, sudah pasti itu merupakan sosok yang tidak dapat mereka hadapi. Dan hal itu pun memutuskan mereka semua yang ada di tempat ini untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi sayangnya pintu keluar sudah tidak ada lagi. Karena saat ini ternyata di tempat ini telah disegel barier yang dibangun oleh paman si gadis montok itu. Padahal awalnya barier ini dibangun agar para monster untuk tidak melarikan diri. Saat ini malah mereka yang tidak dapat kabur dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja saat seluruh para kroco-kroco yang ada di tempat ini langsung tercincang-cincang. Dan ternyata hal itu disebabkan oleh sosok monster pesona. Yang Kai yang melihat sosok monster seksi itu membuatnya pun bertanya-tanya, siapakah sosok monster pesona itu sebenarnya? Dan si gadis montok pun menjelaskan kalau sosok monster pesona itu merupakan monster kelas atas, di mana kekuatan utama monster itu ada di dalam teknik jiwanya. Dan si gadis montok pun yakin kalau monster inilah yang telah mengeksekusi pamannya. Mendengar itu, Yang Kai pun sedikit tertarik karena ia tahu kalau dirinya memiliki teknik jiwa yang sangat kuat. Sosok monster pesona ini juga mengatakan kalau dirinya memiliki suatu gairah yang sangat-sangat unik. Dan si gadis montok pun menjelaskan kalau sosok monster pesona memiliki suatu ketertarikan untuk menenggak darah seorang pria dan juga wanita yang sedang sange. Lantas monster itu pun meminta kepada Yang Kai untuk segera ewew dengan salah seorang gadis yang ada bersamanya saat ini. Tapi di sini Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya tidak ingin ewe dengan salah satu dari mereka, tapi ia ingin ewe dengan mereka berdua sekaligus. Waduh, minta trisom. Melihat Yang Kai sepertinya memiliki nafsu kuda, membuat monster pesona itu pun menembakkan sihir cintanya kepada si gadis montok, di mana si gadis montok itu terlihat sange-sange dan sangat sange. Dan ternyata saat ini monster pesona juga tidak menembakkan mantra cintanya saja kepada gadis montok, tapi ia juga menembakkan mantra cinta itu kepada Yang Kai, yang membuat Yang Kai kini saat ini kehilangan kendali tubuhnya dan ia menjadi sangat-sangat sange dan juga brutal. Dan hal itu membuat Yang Kai pun langsung menerjang si gadis montok dan juga merobek-robek pakaiannya. Tapi sebelum Yang Kai menancapkan Excalibur miliknya ke arah lubang kenikmatan dari si gadis montok itu, tiba-tiba saja monster pesona itu pun menghampiri Yang Kai dan langsung mencrot menembus perutnya Yang Kai. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Yang Kai untuk segera memutarkan tubuhnya dengan sangat cepat dan langsung mencomot leher dari si monster pesona. Dengan truki miliknya yang sangat murni, di sini Yang Kai pun dapat membuat monster pesona itu pun tertahan dan tidak dapat bergerak sedikit pun. Tak puas hanya menahan pergerakan monster itu saja, di sini Yang Kai pun langsung mengumpulkan ki-nya di tangan kirinya dan BAM! Dan ia langsung meledakkan kepala dari gadis montok itu. Monster pesona itu. Waduh. Dan untuk mengurangi kerusakan yang ada di dalam tubuhnya akibat tertembus oleh monster pesona itu, di sini Yang Kai pun langsung meminum cairan obat yang ia miliki. Dan ia juga tidak lupa Yang Kai memberikan obat yang ia miliki untuk menyelamatkan si gadis montok yang tubuhnya juga sudah ditembus oleh lengan dari monster pesona. Tapi niat baik Yang Kai yang untuk menyembuhkan luka si gadis montok malah mendapatkan suatu penolakan yang membuat Yang Kai
hanya meninggalkan obat dan membiarkan gadis montok itu melakukannya seorang diri. Sedangkan Yang Kai akan melanjutkan melakukan kultivasi untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Sedangkan di tempat lain, kini si gadis kecil blonde itu pun terbangun dari pingsannya. Dan ternyata ia dan juga rekannya pingsan setelah monster pesona itu mengeluarkan auranya. Melihat monster pesona terbaring di pojokan dengan gadis montok yang merenung di sebelahnya, membuat si gadis blonde pun bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi. Tapi di sini gadis montok pun sepertinya ia masih trauma. Ia hanya diam saja dan melihat ke arah Yang Kai yang ada di pojokan. Melihat si gadis montok termenung seperti terkena mental dan juga pakaiannya yang sudah tersoyak-soyak di pojokan sana, dan juga ia melihat Yang Kai yang tidak menggunakan pakaian, membuat si kampret itu pun berpikir aneh-aneh. Ia berpikir apakah si gadis montok dan juga Yang Kai telah dan ternyata hal itu pun tidak dibantah oleh si gadis montok. Ya, walaupun Yang Kai saja belum pernah menancapkan Excalibur miliknya. Dan hal itu pun membuat si kampret itu ingin segera mengeksekusi Yang Kai dari belakang, dan BAM! Terjadilah suatu ledakan di mana itu terjadi ketika tangan si kampret itu berhasil ditangkap oleh Yang Kai. Melihat serangannya dapat ditahan oleh Yang Kai, si kampret itu pun kembali mundur dan menyiapkan artefak yang ia miliki, dan langsung melemparkan tombak petirnya ke arah Yang Kai, dan BAM! Dan ternyata dari balik ledakan besar itu, Yang Kai pun tidak diam saja. Ia datang melesat dengan sangat cepat dengan tinjunya yang sudah dilapisi oleh ki, dan BAM! Tinjuan Yang Kai pun mendarat tepat di wajah si kampret itu. Selain ditabok oleh si gadis blonde karena telah menyerang Yang Kai tanpa alasan, ia juga mendapatkan suatu penolakan dari gadis montok. Kalau urusannya dengan Yang Kai, biarlah ia dan juga Yang Kai yang menyelesaikannya. Tapi hal itu pun tidak dapat diterima karena ternyata si kampret itu sangat menyukai si gadis montok. Dan hal itu pun tidak dapat diterimanya. Ia tidak terima gadis yang ia sukai malah diewew sama Yang Kai. Dan si kampret itu yang masih salah paham dan juga tidak mendapatkan penjelasan yang membuat dirinya kini mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Dengan tekniknya itu juga ia langsung menyerang Yang Kai, dan BAM! Dan lagi-lagi Yang Kai pun tidak terima, ia diserang tanpa alasan. Yang jelas membuat Yang Kai kini melesat dengan sangat cepat, melakukan counter attack dan juga menghajar si kampret itu hingga ia meregang nyawa. Melihat Yang Kai dengan mudahnya mengeksekusi si kampret itu, membuat si gadis blonde sedikit puyeng. Ia tidak masalah dengan si kampret itu yang tewas, tapi ia bingung bagaimana ia akan menjelaskan ini semua kepada sekte mereka. Tapi hal itu pun tidaklah masalah, ujar si gadis montok. Karena di tempat ini juga banyak sekali yang tewas oleh monster pesona, jadi mereka tinggal menggunakan alasan itu saja. Dan si gadis blonde pun juga tidak percaya jika Yang Kai yang hanya berada di ranah nasional tingkat 7 dapat membunuh monster pesona yang memiliki kekuatan setingkat di ranah sains. Dan ini akan menjadi harta karun bagi sekte mereka jika mereka dapat merekrut Yang Kai. Gadis blonde pun yang melihat tubuh Yang Kai berotot dan juga menarik bagi kaum wanita dan juga kaum ragil, membuatnya pun sedikit sange. Lantas ia pun meminta agar Yang Kai bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh Yang Kai kepada si gadis montok, karena Yang Kai adalah seorang pria. Tapi di sini Yang Kai yang melihat si gadis blonde sepertinya sangat ingin Yang Kai bertanggung jawab dan juga ingin menegakkan keadilan seorang wanita yang telah diewew, membuat Yang Kai pun bertanya apakah si gadis blonde itu sama dengan si gadis montok yang sama-sama masih perawan. Karena hanya sesama perawanlah yang akan saling ribut meminta pertanggungjawaban setelah diewe. Dan hal itu pun membuat Yang Kai hampir saja ditabok. Bukan ditabok karena marah, tapi karena ia malu dibilang perawan di usianya yang sudah mendekati 30. Setelahnya, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali ke sekte Bolt. Setibanya di sekte, si gadis blonde pun melaporkan kepada seorang tetua kalau mereka telah disergap oleh monster pesona, dan beruntung ada seorang master yang kebetulan lewat dan menyelesaikan dan menyelamatkan nyawa mereka. Dan di sini ternyata Yang Kai lah yang telah meminta agar gadis blonde memberikan kesaksian seperti itu. Dan karena pakaian Yang Kai telah rusak, ia meminta kepada si gadis blonde untuk mencarikan baju baru untuk dirinya. Dengan baju baru yang ia kenakan, di sini Yang Kai pun melakukan kultivasi. Dan pada saat malam harinya, Yang Kai pun yang sedang melakukan kultivasi, ia didatangi oleh si gadis montok. Dan ternyata ketahuan oleh si gadis blonde kalau ternyata rekannya itu ingin datang menghampiri Yang Kai malam-malam. Sudah pasti mereka bakal ewe, ujar gadis blonde. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh si gadis montok.
Tapi ketika gadis montok itu masuk ke kamar Yang Kai, ya di mana Yang Kai sedang melakukan kultivasi, di sini Yang Kai pun tidak tahu siapa yang tiba-tiba saja masuk ke dalam kamarnya, yang membuat Yang Kai pun langsung disergap. Yang Kai pun langsung menyergap. Waduh. Ketika ia tahu kalau yang datang adalah si gadis montok yang menawarkan tubuhnya untuk dinikmati oleh Yang Kai, lantas Yang Kai pun langsung menggaskan. Hingga suara kucing kawin pun dapat terdengar hingga keluar kamar, yang membuat si gadis blond tidak dapat tidur. Ia terus-terusan mendengar suara kucing kawin yang ada di sebelah kamarnya. Tapi tiba-tiba saja suara itu pun langsung menghilang, dan tiba-tiba muncul suatu cahaya merah di langit, dan mereka semua pun sangat terkejut ketika aura kuat dan juga warna merah darah itu berada di atas langit yang berasal dari seorang master yang membawa peti di belakang tubuhnya. Yang Kai yang tidak tahu siapa pria yang membawa peti itu membuat si gadis montok pun menjelaskan kalau pria pembawa peti itu adalah pria misterius yang membawa petaka dan juga keuntungan. Karena ketika pria peti itu mendarat di suatu tempat, ia akan menghancurkan tempat itu, dan jika ia bertarung hingga dapat dipojokkan, ia akan membuang banyak sekali artefak tingkat tinggi. Oleh itulah sebabnya saat ini pria itu diikuti oleh para master yang sangat kuat dari berbagai macam sekte yang ada di sekitaran tempat ini. Dan ketika monster itu sudah mendarat di kota ini, maka seluruh para master yang ada di tempat ini langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk segera menyerang monster itu dengan sangat-sangat kuat. Mereka pun menyerang tanpa ampun untuk menekan monster peti itu. Hingga pada akhirnya ada suatu ledakan besar terjadi di mana-mana. Ledakan besar yang merusak daerah yang ada di sekitarnya. Karena itulah setiap kedatangannya akan menimbulkan suatu kerusakan. Hingga akhirnya monster itu pun mengeluarkan banyak sekali artefak. Tapi sayangnya seluruh benda yang dikeluarkannya tidak hanya barang-barang berharga. Ada juga beberapa barang-barang yang memang tidak berguna. Tapi ada sesuatu yang unik terjadi. Biasanya ketika monster itu telah terpojok, ia akan langsung teleportasi. Tapi kali ini ia tidak melakukannya karena saat ini ia melihat adanya Yang Kai di hadapannya. Dan ia mengatakan, akhirnya aku menemukan satu. Dan BAM! Ia menarik Yang Kai ke dalam peti yang ia bawa dan langsung berteleportasi. Dan ternyata setelah Yang Kai terbangun dari pingsannya, Yang Kai pun dibawa oleh para penjaga menuju kastil besar. Kastil yang dihuni sepertinya oleh seorang raja. Dan ternyata raja dari tempat itu adalah iblis pink ini. Melihat gadis itu memiliki telinga panjang dan juga tanduk membuat Yang Kai pun bertanya-tanya apakah mereka berasal dari ras iblis dan apa tujuan mereka membawa Yang Kai ke tempat ini. Karena jika mereka memiliki niat buruk, sudah pasti mereka akan melukai tubuh Yang Kai dan juga mengunci ki milik Yang Kai. Tapi hingga saat ini Yang Kai masih dapat bergerak bebas. Hal itu berarti pasti mereka memiliki suatu keinginan dari dirinya. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh iblis pink ini. Ia mengatakan kalau mereka tertarik dengan ki dan juga lautan pengetahuan yang dimiliki oleh Yang Kai. Lautan pengetahuan yang terbakar. Iblis pink ini juga mengatakan dan ia meminta agar Yang Kai menunjukkan ki itu, dan Yang Kai pun tidak keberatan untuk melakukannya karena ia juga memiliki beberapa pertanyaan yang menarik setelahnya. Tapi setelah Yang Kai melepaskan ki miliknya, Yang Kai pun diminta untuk kembali, dan untuk pertanyaan Yang Kai si gadis pink akan menjawabnya lain kali. Tapi ternyata di ruang tahta ini juga ada sosok iblis yang meremehkan kemampuan Yang Kai, di mana Yang Kai memiliki kekuatan yang lebih lemah dari sosok manusia yang sebelumnya mereka telah tangkap. Dan ia menyarankan untuk segera mengeksekusi Yang Kai dan mencari master baru lainnya, daripada mereka harus membuang-buang sumber daya untuk manusia lemah ini. Kini Yang Kai pun diantar oleh salah seorang iblis lainnya untuk pergi menuju kamar yang telah disediakan untuk Yang Kai. Dan di dalam kamarnya, Yang Kai pun menyadari kalau sepertinya kamar itu terdahulu pernah ditinggali oleh seorang master alkimia, di mana banyak sekali buku-buku alkimia dan juga tungku yang biasanya digunakan oleh seorang master alkimia. Dan Yang Kai pun menghabiskan waktunya selama 1 bulan di tempat ini hanya untuk santuy-santuy saja. Hingga 1 bulan telah berlalu, kini gadis pink itu pun datang menemui Yang Kai. Si gadis pink pun juga datang mengunjungi Yang Kai, dan Yang Kai pun paham kenapa mereka menangkap Yang Kai. Yang Kai pun menebak sepertinya mereka mencari seorang ahli alkimia yang memiliki pengetahuan terbakar dan juga ki murni. Dan hal itu pun dibenarkan oleh si iblis pink ini.
Ia mengatakan kalau mereka saat ini berada di dunia independen, di mana di dunia ini mereka saat ini terisolasi dari dunia luar. Jadi ia meminta kepada Yang Kai untuk membuat suatu pil yang dapat membuat mereka bertahan di dunia luar. Dan ternyata mereka ini memiliki tubuh spesial yang tidak dapat bertahan di dunia luar. Iblis Pink juga mengatakan kalau monster peti yang menangkap Yang Kai itu adalah satu-satunya cara mereka untuk dapat keluar dari tempat ini. Dan jika monster peti itu tewas sebelum Yang Kai membuat pil, maka mereka semua yang ada di tempat ini bakalan tewas. Dan hal itu pun akan memaksa Yang Kai untuk segera membuat pil untuk keselamatan nyawanya juga. Tapi di sini masalah itu pun tidak hanya sampai di sana saja. Ternyata para iblis yang ada di dunia ini mereka mulai kesulitan untuk dapat menyiapkan bahan-bahan herbal yang akan digunakan oleh Yang Kai untuk berlatih alkimia. Dan ini akan menjadi suatu masalah yang sangat pelik, di mana mereka juga tidak dapat meminta monster peti untuk mencari tanaman herbal di dunia luar karena mereka juga tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan monster peti itu. Tapi dengan persediaan mereka saat ini dirasa telah cukuplah untuk dapat membuat Yang Kai menjadi seorang alkimia di tingkat saintis, walaupun itu adalah stok terakhir milik mereka. Yang Kai merasakan kalau ada aura dari iblis pink itu. Ia lalu langsung memanggilnya. Yang Kai yang sedikit kikuk, ia pun bertanya bagaimana caranya ia memanggil si gadis pink ini. Dan ternyata nama iblis pink itu adalah Li Rong. Dan untuk para pelayan adalah Han Fei dan juga Huo Mo. Dan di sini Yang Kai pun sangat familiar dengan Han Fei karena gadis itu memiliki watak yang sangat mirip dengan seseorang yang ia kenal di dunia luar, yaitu Bin Luo. Tahu kalian kan apa artinya? Ya, Han Fei bakal diewe oleh Yang Kai sama seperti Bin Luo si gadis montok. Waduh, nggak tahu juga sih. Di sini Yang Kai pun ternyata memanggil si gadis iblis pink itu karena ia memiliki suatu permintaan, di mana Yang Kai meminta agar iblis pink ini memberikan seluruh lautan pengetahuan yang dimiliki oleh master-master terdahulu yang ada di tempat ini. Karena ras iblis memilikinya namun tidak dapat menggunakannya, maka mereka pun tidak keberatan untuk dapat memberikan hal itu kepada Yang Kai. Tapi di sini seorang pelayan pun memperingatkan Yang Kai untuk berhati-hati dan jangan pernah menyerap ekstrak pengetahuan yang dimiliki oleh para master terdahulu secara berlebihan, karena itu akan sangat berbahaya. Tapi di sini Yang Kai pun bodoh amat. Ia menyerap semua ekstrak pengetahuan yang ada dan ia menyerap semua tanpa ampun. Yang membuat kini Yang Kai tubuhnya pun sangat-sangat tidak stabil dan itu akan sangat berbahaya. Jika Yang Kai salah langkah sedikit saja, maka ia bakalan tewas. Dan di sini iblis pink pun tidak ingin membuang-buang harapannya kepada Yang Kai. Lantas ia pun memutuskan untuk mendekati Yang Kai dan juga mencoba menyatukan dan masuk ke dalam lautan pengetahuan Yang Kai untuk segera membuatnya lebih stabil. Dan di dalam lautan pengetahuan milik Yang Kai, iblis pink pun sangat terkejut dengan apa yang ia lihat di dalam sana, karena ia melihat ada mata Dajjal. Dan sepertinya mata Dajjal itu memiliki suatu kesadaran sendiri karena ia dapat bergerak di luar kendali Yang Kai. Dan itu akan sangat berbahaya. Dan sepertinya iblis pink ini juga tahu tentang mata Dajjal itu. Bahkan setelah terkena crot oleh mata Dajjal itu, iblis pink ini masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan ini akan sangat-sangat aneh. Dan di luar lautan pengetahuannya, iblis pink itu pun mengatakan kalau ia tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang mata Dajjal itu. Setelahnya, iblis pink itu pun langsung pergi meninggalkan Yang Kai begitu saja dan ia pergi menuju perpustakaan. Dan di dalam sana ia pun membaca suatu buku. Dan keesokan harinya, tiba-tiba saja Yang Kai pun mendapatkan suatu perhatian dan juga perlakuan yang sangat berbeda daripada biasanya. Ia mulai mendapatkan bahan makanan yang berkualitas dan juga daripada ia bingung harus memikirkan kenapa, Yang Kai pun memilih untuk menikmatinya saja. Hingga 2 bulan berlalu, kini di luar kamar Yang Kai didatangi oleh seorang iblis lainnya. Mereka datang ke tempat ini ingin mencari masalah dengan Yang Kai yang merupakan ras manusia. Tapi rencana mereka hari ini pun dapat dibatalkan karena ia dilarang oleh si gadis iblis imut ini. Hingga pada akhirnya pada suatu hari rombongan iblis kamar itu pun lolos dari pengawasan si iblis imut. Ia datang masuk ke dalam kamar Yang Kai. Ya, walaupun sebelumnya Yang Kai juga sudah tahu kalau ia bakal didatangi oleh beberapa orang kampret. Dan benar saja ketika para rombongan pengacau itu datang, mereka masuk ke kamar Yang Kai tanpa sungkan dan langsung menyita seluruh pil-pil ajaib yang sudah dibuat oleh Yang Kai. Dan itu sangat menjengkelkan.
Melihat Yangkai sepertinya dapat bersikap tenang dan juga tidak takut dengan mereka, membuat para kampret itu pun mulai menjadi-jadi. Mereka pun mulai memprovokasi Yangkai. Tapi di sini Yangkai pun yang sudah lama tidak pemanasan, ia pun tidak keberatan jika mereka harus bermain-main. Yangkai yang mencoba bertarung dengan salah seorang kampret hanya dengan satu kali BAM, iblis itu pun langsung terpental jauh. Melihat Yangkai yang cukup kuat untuk bertarung dengan ras iblis, membuat para iblis itu pun semakin bersemangat. Kini si iblis kampret pun mencoba menyerang Yangkai dari arah depan, dan lagi-lagi di sini Yangkai pun bersikap tenang dan dapat menghindar, bahkan dapat melakukan counter dengan cara menghempaskan lawannya. Dihempaskan oleh manusia membuatnya geram dan tidak terima. Ia melepaskan teknik iblisnya secara penuh dengan aura iblis yang begitu kuat. Di sini Yangkai pun tahu ini akan sangat berbahaya jika ia terkena langsung serangan dari si kampret itu. Lantas di sini Yangkai pun mencoba untuk menjaga jarak dan juga mengamati kemampuan dari lawannya. Dengan serangan gegabah yang dilakukan oleh para kampret itu, di sini Yangkai pun dapat memanfaatkan celah kecil untuk melakukan counter dan BAM! Yangkai pun menewaskan salah seorang iblis kampret. Yangkai yang berhasil mengeksekusi salah seorang iblis kampret dengan sangat mudah, membuat mereka pun para kampret-kampret lainnya tidak terima. Mereka ingin mencoba menyerang Yangkai secara berkelompok. Dan ketika si iblis imut mendengar ada suatu keributan di kamar Yangkai dan ia masuk dan ingin melihat tentang apa yang terjadi, ia sangat terkejut ketika ia melihat ternyata para kampret-kampret telah tewas dieksekusi oleh Yangkai semuanya. Dan setelahnya ia juga melihat kalau Yangkai saat ini sedang melakukan kultivasi untuk segera menembus ke ranah True Foundation lapis 8. Dan ternyata keributan yang dilakukan oleh Yangkai telah terdengar hingga para tetua iblis. Mereka pun mengadukan hal ini kepada iblis Pink untuk segera bertindak dan juga menghukumi Yangkai yang sudah melukai juga telah mengeksekusi beberapa iblis. Tapi di sini iblis Pink pun tidak dapat melakukan hal itu karena ia tahu Yangkai ini istimewa. Bahkan ia mengutus salah seorang master untuk menjaga kamar Yangkai dan tidak mengizinkan siapapun untuk segera masuk ataupun mengganggu Yangkai. Bahkan master pun diberikan suatu izin untuk mengeksekusi para kampret yang mencoba mengganggu Yangkai. Dan kembali ke tempat Yangkai, setelah beberapa hari melakukan kultivasi, Yangkai pun berhasil menerobos ke ranah True Foundation lapis 8. Dan ia mendapatkan sambutan dari iblis imut ini dan juga si iblis Pink. Iblis Pink pun datang dan mengatakan kepada Yangkai untuk berhati-hati dan jangan pernah membuat kemarahan dari klan iblis, dan itu akan sangat menyulitkan untuk dirinya untuk dapat meredam kemarahan klannya sendiri. Di satu sisi ia akan melindungi Yangkai, tapi di sisi lain ia juga akan sangat kesulitan jika Yangkai terlalu bersikap agresif melukai para anggota klannya, dan itu akan sangat-sangat mengganggunya. Setelahnya iblis Pink itu pun pergi kembali, dan di sini Yangkai pun bertanya kepada iblis imut tentang apa yang terjadi dengan garis yang ada di wajah seorang iblis. Gadis imut itu pun sembari mengeluarkan tekniknya yang menunjukkan kepada Yangkai kalau teknik ini adalah teknik iblis, teknik yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang dari klan iblis, dan orang-orang yang menggunakan teknik itu dapat membuat kekuatannya mereka menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Dan rumornya teknik ini adalah pemberian dari Great Demon God. Yangkai yang ingin mempelajari teknik itu sayangnya tidak dapatlah mungkin karena Yangkai berasal dari ras manusia. Sedangkan di luar kamar Yangkai, iblis Pink pun masih merinding dengan mata dajjal yang pernah ia lihat di dalam lautan pengetahuan Yangkai. Dan di dalam aula utama, ia pun menjelaskan kepada dua orang kepercayaannya kalau Yangkai ini sangat istimewa dan mereka harus melindungi Yangkai. Tapi ia tidak dapat menjelaskannya untuk saat ini alasannya, dan ia berjanji akan mengatakannya nanti setelah semuanya sudah semakin lebih jelas lagi. Setelahnya, beberapa hari kemudian, Yangkai pun kembali memanggil iblis Pink melalui seorang master yang ternyata selama ini berjaga di dalam kamar Yangkai. Dan sepertinya Yangkai pun juga sadar kalau ada seorang master yang menjaganya. Yangkai yang kembali bertemu dengan iblis Pink ini, ia meminta agar iblis Pink mencarikan sumber daya untuk dirinya. Karena saat ini Yangkai telah kehabisan true ki miliknya, energi yang. Tapi sayangnya true ki yang itu tidak berguna untuk para iblis. Dan mereka pun juga tidak memiliki stok persediaan. Lantas ia pun meminta Yangkai untuk menunggu selama 2 sampai 4 hari. Dan ia akan membawa Yangkai pergi menuju tempat di mana seharusnya tempat itu dipenuhi oleh energi yang.
Dan 2 hari kemudian, Yang Kai pun bersama iblis-iblis itu mereka keluar dari kamar Yang Kai dan berjalan menuju tempat yang dijanjikan oleh iblis Pink. Dan mereka pun melewati alun-alun kota yang terdapat sosok patung. Yang Kai yang berjalan di dekat patung itu tiba-tiba saja Yang Kai pun merasakan kalau tengkorak emas miliknya bereaksi, dan itu sangat mengejutkan. Yang membuat Yang Kai pun bertanya siapa sosok yang ada di balik patung itu. Dan sosok itu adalah Great Demon God, sosok leluhur para iblis. Sosok yang sangat kuat, sosok yang menyegel para iblis di dunia kecil ini. Dan di sini Yang Kai pun sedikit kebingungan tentang apa hubungan tengkorak emas miliknya dan juga Great Demon God itu. Dan 2 hari kemudian lagi, iblis Pink pun datang dengan seorang pelayannya, di mana ia akan mengantarkan Yang Kai pergi menuju tempat yang sudah ia janjikan. Dan ternyata Yang Kai saat ini pergi menuju gunung berapi yang ada di dunia ini. Di dalam sana, gadis montok itu pun membawa Yang Kai ke dalam gua yang ada di dalam gunung berapi, di mana tempat itu dipenuhi oleh energi yang. Dan di tempat itu juga Yang Kai pun bebas untuk menyerap seluruh energi yang ada di tempat ini. Dan dalam waktu 1 bulan ia akan kembali datang menjemput Yang Kai. Dan ternyata Yang Kai yang sedang pergi menuju gunung berapi diketahui oleh para iblis kampret. Dan mereka pun akan menangkap dan juga menerjang Yang Kai. Sedangkan di tempat lain ternyata sudah 1 bulan Yang Kai menyerap seluruh energi yang ada di tempat ini. Yang Kai yang masuk ke dalam kawah gunung berapi lebih dalam lagi ternyata membuat atau memberikan efek energi yang sangat kuat untuk dirinya. Dan ketika ia kembali ke permukaan, ia diamuk oleh si pelayan ini. Dan ketika mereka keluar dari dalam gunung berapi, ternyata mereka telah ditunggu oleh para kampret. Mereka datang ke tempat ini untuk menghajar Yang Kai, karena Yang Kai telah menghajar dan juga mengeksekusi para iblis beberapa waktu lalu. Tapi di sini si gadis montok ini pun akan mencoba menghadapi pimpinan kampret yang ada di tempat ini, dan ia meminta agar Yang Kai untuk segera pergi. Kini gadis montok itu pun langsung mengeluarkan teknik iblis miliknya, begitu juga dengan iblis kampret itu. Tapi karena ia tahu kalau kekuatannya tidak cukup kuat untuk mengalahkan si kampret itu, membuat gadis montok itu pun melepaskan segel transformasi iblis miliknya. Begitu juga dengan si kampret itu. Bahkan dengan sangat mudah si kampret yang selama ini menyembunyikan kekuatannya, ia dapat menjebol perut si gadis pengawal itu dengan sangat-sangat mudah. Di tempat ini Yang Kai sebenarnya ingin segera menghadapi mereka semua, tapi mengingat si gadis pengawal sudah terluka cukup parah dan ini akan menyulitkan jika ia harus bertarung seorang diri dan juga sambil melindungi seseorang. Yang Kai pun mengeluarkan tengkorak emas miliknya dan langsung menembus tubuh dari para kroco-kroco yang coba menahan dirinya. Melihat rekannya yang tubuhnya ditembus oleh Yang Kai, membuat si kampret ini mencoba untuk menyerang Yang Kai secara langsung. Tapi di sini Yang Kai pun tidak tinggal diam. Ia melepaskan truki miliknya dan langsung membakar si kampret itu yang mencoba mendekati dirinya. Dan Yang Kai pun langsung masuk kembali ke dalam kawah gunung bersama si gadis pengawal. Dan mereka yang masuk lebih dalam menemukan suatu gua dan memutuskan untuk beristirahat di dalam sana. Mereka yang menelusuri gua itu lebih dalam lagi terpaksa harus beristirahat terlebih dahulu, mengingat gadis pengawal itu terluka cukup parah dan mulai kesulitan untuk bergerak. Lantas Yang Kai pun memberikan pil penyembuh yang ia miliki. Padahal sebelumnya ras iblis tidak pernah memakan pil penyembuh karena tubuh mereka sangatlah spesial dan juga memiliki efek penyembuhan yang sangat-sangat cepat. Dan untuk membalas budi, ia memberikan Yang Kai makanan-makanan yang ia bawa dalam cincin dimensi miliknya. Mereka yang melanjutkan perjalanan menemukan sesuatu yang bercahaya di balik dinding gua. Dan Yang Kai yang kepo, ia pun memutuskan untuk memecahkan dinding dan mengambil benda yang berkilau itu. Dan ternyata benda itu adalah batu kristal. Karena batu kristal itu sangatlah langka dan juga memiliki efek yang sangat luar biasa bagi kaum iblis. Di sini Yang Kai pun dan juga gadis pengawal itu memutuskan untuk menambang batu kristal itu lebih banyak lagi. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan sesuatu yang bercahaya dan lebih berharga daripada batu kristal, yaitu kristal saintis. Mereka yang terus-terusan menambang batu dan juga kristal membuat struktur gunung itu menjadi tidak karuan, yang memaksa mereka harus segera pergi dari tempat ini, atau tidak gua ini akan runtuh. Dan ternyata di luar gunung berapi terjadi suatu keributan, di mana pasukan dari si iblis pink ini berhadapan dengan pasukan dari si kampret ini. Iblis pink ini sangat murka bagaimana bisa si kampret itu mencoba menyerang dan juga mengeksekusi manusia yang ada di bawah pelindungannya, sebagai ratu iblis di tempat ini.
Dan hal itu juga membuat si gadis pink ini ingin bertekad mengeksekusi si kampret itu dengan tangannya sendiri. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba saja gunung api itu meledak. Dan dari dalam gunung api itu muncullah Yang Kai dan juga si gadis pengawal. Melihat Yang Kai dapat keluar hidup-hidup, membuat si kampret iblis itu pun mencoba bergerak dengan sangat cepat ke arah Yang Kai. Dan tiba-tiba saja ia telah berada di hadapan Yang Kai dengan ki yang sangat kuat di tangannya dan siap untuk menghajar Yang Kai. Tapi serangan itu pun langsung dihadang oleh si gadis pengawal yang sudah melepaskan teknik segel iblis miliknya. Sedangkan di tempat yang sama, Yang Kai yang dihempaskan oleh si gadis pengawal, ia berhadapan kini dan ia dikelilingi oleh para iblis-iblis lainnya dengan artefak dan tameng yang ia telah perbaiki. Di sini Yang Kai pun bersiap untuk bertarung mati-matian dengan salah seorang iblis yang ada di hadapannya yang menimbulkan suatu efek ledakan. Bahkan melihat sosok iblis yang cukup kuat, di sini Yang Kai pun langsung menembakkan truki miliknya dan berhasil menembus beberapa kroco yang ada di hadapannya. Tapi di sini karena kalah jumlah, Yang Kai juga sempat terkena counter yang membuat Yang Kai pun sempat tersungkur ke tanah. Yang Kai yang geram karena sudah ditonjok dan juga dijatuhkan membuatnya pun tidak tinggal diam. Yang melepaskan teknik iblis transformasi miliknya yang telah sempurna, yang membuat kini tubuh Yang Kai pun mengalir ki jahat yang sangat-sangat kuat dan juga sangat pekat. Yang Kai yang sudah mengaktifkan teknik transformasi membuat mereka semua yang ada di tempat ini terkejut. Bagaimana bisa Yang Kai menggunakan teknik transformasi iblis yang hanya dapat digunakan oleh ras iblis. Bahkan Yang Kai yang terus-terusan melepaskan ki miliknya membuat tubuhnya pun meledakkan ki yang sangat panas, yang membuat kampret ini pun sangat terkejut dan juga gelisah karena ternyata kekuatan ki milik iblis jadi tersegel. Kekuatan Yang Kai yang berhasil menyegel para iblis membuat para iblis-iblis ini menjadi semakin panik ketika Yang Kai mengeluarkan teknik naganya, dan tanpa ampun Yang Kai pun langsung melahap si kampret itu. Si kampret itu yang terkena serangan naga milik Yang Kai tidak membuatnya langsung tewas begitu saja, tapi ia malah masuk ke dalam lautan pengetahuan Yang Kai. Dan di dalam sana ia dieksekusi oleh mata dajjal milik Yang Kai. Melihat Yang Kai berhasil mengeksekusi si kampret itu membuat Yang Kai kini ditakuti oleh para iblis lainnya. Tapi mereka semua yang ada di tempat ini ditenangkan oleh si iblis pink yang mengatakan kalau Yang Kai tidak akan menyerang mereka. Dan kini Yang Kai pun juga dianggap sebagai iblis pink ini sebagai bagian dari klan iblis, karena Yang Kai sama seperti mereka yang dapat menggunakan teknik transformasi iblis, yang berarti Yang Kai bukanlah orang luar. Tapi di sini iblis pink pun meminta kepada Yang Kai untuk melepaskan segel ki yang Yang Kai lepaskan kepada mereka semua yang ada di tempat ini. Jika tidak, mereka semua pasti bakalan tewas terkena ledakan gunung berapi. Dan kini di kamar Yang Kai pun bertemu kembali dengan iblis imut ini. Iblis imut ini pun sangat senang dan ia juga mendapatkan kabar kalau Yang Kai telah mengeksekusi para kampret yang sangat meresahkan. Iblis imut ini juga penasaran bagaimana cara Yang Kai untuk mengeksekusi para kampret-kampret itu. Tapi Yang Kai yang menolak untuk memberitahu membuat iblis ini kesal. Ia berencana akan mengadu kepada nona mudanya kalau Yang Kai telah mencoba untuk melecehkannya. Kalau Yang Kai tetap tidak mau menceritakan tentang bagaimana caranya Yang Kai mengalahkan para kampret. Tapi tak lama setelahnya, iblis pink pun datang dan meminta agar pelayan itu tidak bersikap tidak sopan. Bahkan mereka semua yang ada di tempat ini pun sangat terkejut ketika iblis pink memanggil Yang Kai sebagai tuan. Yang Kai yang mendapatkan tatapan tajam dari para iblis itu membuatnya bingung, karena ia juga sama bingungnya dengan mereka karena tiba-tiba saja iblis pink itu memanggilnya tuan. Dan di sini gadis pink pun susah untuk menjelaskannya. Jadi ia meminta agar Yang Kai membawa mereka semua masuk ke dalam lautan pengetahuannya. Nah, di dalam sana mereka semua pun paham karena tepat di hadapan mereka ada mata dajjal, salah seorang master yang ikut masuk ke dalam lautan pengetahuan milik Yang Kai. Ia pun sangat bersyukur karena dirinya dapat melihat mata dajjal itu. Dengan melihat mata dajjal itu, para iblis pun juga mendapatkan suatu keuntungan yang sangat luar biasa. Walaupun Yang Kai tidak tahu keuntungan apa yang mereka dapatkan. Dan di sini Yang Kai pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan iblis pink pun menjelaskan kalau mata dajjal itu adalah mata milik Tuan Great Demon God. Tuan Great Demon God adalah master terkuat dalam sejarah klan iblis. Selama ia berkuasa, ras iblis menjadi ras yang sangat-sangat luar biasa. Tapi setelah kematiannya, ras iblis pun kembali menjadi ras yang paling lemah. Dan untuk melindungi rasnya, ia menyegel dan memindahkan seluruh klannya ke dalam dunia sempit ini dan terisolasi dari dunia luar. Karena Yang Kai memiliki mata dajjal itu, sudah pasti Tuan Great Demon God telah memilih Yang Kai sebagai sosok yang akan melindungi klan mereka.
Dan gadis pink juga menjelaskan kalau teknik mata Dajjal Yang Kai ini masih berada di level pertama, dan Yang Kai harus melatih teknik mata itu untuk dapat menjadi lebih kuat lagi. Dan mereka pun semua bersedia untuk membantu Yang Kai. Mereka semua pun bersedia untuk memberikan semua sumber daya yang dibutuhkan oleh Yang Kai, dari buku-buku pengetahuan hingga tempat istimewa untuk melakukan kultivasi. Hingga pada akhirnya Yang Kai pun dapat menembus ranah kedua dari teknik mata Dajjal itu. Dan untuk membuktikannya jika Yang Kai sudah naik level ke tingkat 2 dari teknik itu, maka di sini tangan Yang Kai pun digores dan darah milik Yang Kai kini tidak lagi berwarna merah, tapi berwarna emas yang disebut sebagai darah emas Dewa Iblis. Setelahnya Yang Kai pun terlihat sedikit gelisah, dan di sini iblis pengawal pun tahu kalau Yang Kai sangat gelisah. Apakah Yang Kai sudah bosan dan ingin pergi ke dunia luar? Dan hal itu pun sangatlah wajar, lagi pula mereka juga tidak memiliki sumber daya lagi yang dapat digunakan oleh Yang Kai untuk berlatih alkimia. Dan Yang Kai pun harus pergi ke dunia luar untuk mencari sumber daya sendiri dan menjadi alkimia terbaik yang berada di ranah sains. Yap, hal itu pun dibenarkan oleh iblis pink ini. Ia tahu kalau mereka tidak lagi dapat menahan Yang Kai di tempat ini, dan mereka juga tidak memiliki hak untuk melakukan hal itu. Karena para iblis juga tidak memiliki sumber daya lagi. Di sini Yang Kai pun memutuskan untuk kembali ke dunia luar, dan ia berjanji ketika ia telah menjadi seorang alkimis berada di ranah saintis, ia akan kembali membawa pil ajaib yang dapat membuat mereka semua yang ada di tempat ini dapat keluar ke dunia lain atau dunia luar. Dan setelah setengah bulan kemudian, Yang Kai pun pergi ke dunia luar dengan menggunakan portal yang ada, portal yang dibuka oleh monster peti. Dan sebelum ia pergi, ternyata Yang Kai pun meninggalkan seluruh batu kristal yang ia panen di area tambang beberapa waktu lalu. Dan ketika Yang Kai telah keluar dari dunia kecil itu, kini Yang Kai pun ditransfer ke dunia luar. Yaitu saat ini Yang Kai pun berada di dalam suatu gua yang dipenuhi oleh es di sekitarnya. Dan petualangan Yang Kai pun akan kembali berlanjut di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!